Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sahabat dari Al-Hamid Official, menebar kebaikan agar menggapai ridho Ilahi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kenikmatan, sehat walafiat yang kepada kita, sehingga di dalam melakukan aktivitas kita, baik yang bekerja, baik yang belajar atau aktivitas lainnya, sedang berusaha juga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan sesuatu yang sebenarnya sudah nggak asing lagi buat kita, gitu, terkait dengan makanan atau minuman. Ya, yang jelas hari ini kita akan bahas terkait dengan minuman yang halal dan bergizi, yaitu dengan tema hidup sehat dengan minuman yang halal dan bergizi. Karena segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, sesungguhnya itu adalah bagian yang terbaik ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Fakulu, maka makanlah dari apa-apa rizki yang telah Allah berikan kepadamu berupa makanan atau minuman, maka carilah makanan atau minuman itu dengan sesuatu yang halal dan bergizi. Jadi konsep yang pertama, ketika kita ingin makan atau minum, maka carilah yang pertama itu halal, yang kedua yang bergizi. Karena tidak semua sesuatu yang halal itu mungkin punya faktor nilai gizi yang cukup tinggi, kan? Tapi di sini yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kita diminta untuk mencari makan atau minuman yang halal dan bergizi. Ya, karena salah satu kiat hidup sehat yaitu kita dengan mengkonsumsi minuman yang halal dan bergizi. Nah, salah satu minuman yang halal dan bergizi serta memiliki banyak manfaat yang luar biasa besarnya yaitu susu. Alhamdulillah nih, saya di sini disediakan susu, gitu ya. Pas banget dengan temanya, gitu, karena sesuatu yang memang tidak asing dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dari kita kecil, ketika seorang bayi yang pertama kali dikonsumsi itu pasti susu. Dan orang dewasa juga, orang yang sudah tua lanjut usia, itu yang sangat dianjurkan untuk minum susu karena untuk kebutuhan tulangnya. Ya, jadi Islam itu memandang baik bahwa susu memang benar-benar air yang memiliki banyak khasiat atau banyak manfaat. Dan susu itu sendiri memiliki bahasa khusus di dalam bahasa Arab, yaitu al-laban. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Laisa minal at'ami awi syurbi yughayyirul laban." Yang artinya tidak ada satu pun dari makanan atau minuman yang bisa menggantikan susu. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa keberkahan dan khasiat susu itu luar biasa besarnya. Sampai-sampai tidak ada makanan atau minuman yang bisa melebihi bagusnya susu. Nah, susu itu memang baik, menyehatkan, dan penuh keberkahan. Nabi menganjurkan minum susu dan beliau juga suka dengan susu. Dan susu juga disebutkan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi hijrah itu, yang selalu dikonsumsi oleh Rasulullah SAW itu susu. Ya, terutama susu kambing pada saat itu. Nah, di dalam Al-Quran juga, karena saking keberkahannya ini susu, itu dikutip di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damin labanan khalisan sa'igal lisyaribin." Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kamu memberimu minum daripada apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang minumnya. Jadi dari ayat ini disebutkan bahwa
perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mengkonsumsi minuman susu karena itu memiliki banyak manfaat. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau beberapa tafsir itu menyebutkan kalimat al-an'am. Al-an'am itu ada susu kambing, boleh susu sapi atau susu onta ya, karena di Arab itu hewan yang banyak itu ada unta gitu kan. Jadi dari referensi di atas menjelaskan bahwa memang mengkonsumsi susu itu sangat dianjurkan karena kandungan di dalamnya yang menjadi sumber protein serta kalsium yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi banyak yang diberikan manfaatnya buat tubuh kita ketika kita minum susu tersebut. Sampai-sampai dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan penyakit itu pasti menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua. Lalu hendaklah kalian meminum susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Saking banyaknya khasiat dan manfaatnya, ini disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa susu itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, dalam hadis ini Nabi menggunakan sighatul amr, yaitu kalimat perintah. Walaikum bilbanil baqar, yaitu minumlah susu sapi. Tidak hanya sekedar perbuatan Nabi, maka ini menetapkan manfaatnya susu dan anjuran untuk minum susu. Sampai-sampai Nabi SAW juga dalam hadisnya 3 hal yang tidak boleh tolak jika diberi. Jadi kalau misalnya ada seseorang, teman kita, saudara kita yang memberikan hadiah kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, diantaranya ada bantal, ada minyak wangi dan susu, maka itu tidak boleh tolak, harus kita terima. Tapi kalau minum susu kan, kita diberikan oleh saudara kita susu, maka alangkah baiknya kita minum susu tersebut. Karena kita udah tahu memang banyak manfaatnya susu dalam kehidupan kita dan dalam tubuh kita. Ya, sama-sama dalam minum susu juga terdapat doanya. Nah ini yang membedakan. Ketika kita makan, kita memiliki doa, ada doa khusus untuk makan gitu kan, selain Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saking berkahnya, banyak manfaatnya, dikutip di dalam Al-Quran, dikutip di dalam sebuah hadis dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai ketika minum susu itu ada doanya khusus. Bagaimana sih doanya? Ketika kita ingin minum susu, maka doa yang dibaca adalah Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Artinya, ya Allah berkahilah kami karena susu ini dan tambahkan darinya untuk kami. Sampai kalau kita minum susu itu ada doanya. Berarti memang besar gitu kan manfaat dan khasiat dari minum susu tersebut. Nah dari sisi medisnya, itu kan kalau tadi kita membahas dari sisi perintah-perintah dalam Al-Quran dan hadis memang banyak manfaatnya gitu kan. Kalau dalam sisi medisnya memang benar-benar gitu kan, susu itu kaya akan nutrisi, kemudian sumber protein yang berkualitas tinggi, kemudian susu itu bisa menguatkan tulang ya, dalam tubuh kita. Makanya kalau orang dewasa lanjut usia itu sangat dianjurkan untuk minum susu. Nah dari sekian banyak tadi yang saya sampaikan, salah satu hikmah dan manfaat ketika kita minum minuman yang halal dan bergizi selain dari sisi medis atau biologisnya, yang pertama adalah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah hidup sehat dengan mengkonsumsi minuman yang halal dan bergizi, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang ketika Allah perintahkan, kita diperintahkan oleh Allah untuk makan atau minuman yang halal dan bergizi, maka ketika kita lakukan, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang kedua, yaitu akan meningkatkan semangat ibadah. Ini sudah pasti gitu kan. Seseorang udah makan atau minuman itu sehat, bagus, dianjurkan di dalam Al-Quran dan di dalam sebuah hadis, kemudian kita konsumsi, itu bisa meningkatkan semangat ibadah. Coba kalau seandainya kita minum minuman yang halal tapi tidak mengandung kadar gizi atau protein yang banyak, ya itu pengaruh tuh dalam ibadahnya, pengaruh dalam aktivitas pekerjaannya juga pengaruh. Berbeda ketika seorang minum minuman yang halal, bergizi, baik, sehat gitu kan, maka di dalam ibadahnya dia semangat,
di dalam aktivitas pekerjaannya juga semangat. Dan yang ketiga yaitu hikmah hidup sehat dengan mengkonsumsi minuman yang halal dan bergizi atau minuman susu, yaitu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah senantiasa memberikan kita rezeki yang banyak, sehingga di dalam aktivitas kehidupan kita senantiasa mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi susu. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.